Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yafid Gersome Hedeli dan kita akan membahas tentang komunikasi. Sering sekali kita berpikir bahwasannya kenapa banyak sekali orang sukses di dunia ini, yang dimana dia bisa memiliki harta sampai bermiliar-miliaran, triliun-triliunan. Tetapi bagaimana caranya? Orang-orang berpikir bahwasannya orang sukses itu adalah orang yang hanya bekerja keras dan orang yang hanya mempunyai privilege. Tetapi harus Anda sadari bahwasannya orang sukses itu adalah orang yang pandai berkomunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan di mana dua cara komunikasi yang diterapkan oleh para pengusaha dan para orang-orang sukses yang ada saat ini. Komunikasi yang pertama ialah komunikasi verbal, dan komunikasi yang kedua ialah komunikasi non-verbal. Yang pertama adalah verbal. Bagaimana orang-orang sukses dan pengusaha-pengusaha menggunakan komunikasi secara verbal ini? Yang pertama, orang-orang sukses akan berpikir sebelum berbicara, yang dimana dia akan mencerna setiap segala sesuatu yang dilontarkan kepadanya, dan dia mengolah dan mengeluarkan perkataan secara hati-hati. Contohnya, dia diberi sebuah tantangan dalam persyaratan di proses kerjasama antara perusahaan dan perusahaan. Orang-orang sukses dan orang-orang kaya pengusaha itu akan memfikirkan setiap pernyataan, setiap pertanyaan, dan melontarkan secara baik, dengan lugas dan tidak terbata-bata, dan juga tidak gagu. Penjelasan yang kedua ialah non-verbal. Penonton-penontonku, untuk mengetahui cara orang sukses juga untuk menyokong kesuksesannya ialah dengan komunikasi non-verbal. Bagaimana caranya? Posisi tubuh yang tegap dan mata yang berbinar, serta fokus yang tajam, itu membantu apa yang dikeluarkan dan apa yang disampaikannya. Dan itu adalah komunikasi non-verbal, yang dimana para pengusaha-pengusaha ketika berhadapan dengan customernya, mereka akan apa? Mereka akan membuat postur semeyakinkan mungkin untuk mendapatkan kepercayaan dari customernya, untuk mendapatkan sebuah nilai untuk customernya, sehingga apa yang dikatakan oleh pengusaha itu akan dipercaya ketika dibantu dan disokong oleh gerakan non-verbalnya. Contohnya, seorang salesman. Ketika salesman menjelaskan tentang barang yang akan dijualnya ataupun barang yang akan ditawarkannya kepada sang customer, dia akan menggunakan komunikasi nonverbal dengan sangat baik dahulu, yang dimana dia harus menguasai semua ruangan itu dengan dia tidak takut dan tidak grogi, ataupun bisa dibilang dia sudah mempersiapkan semuanya dari awal. Dan yang kedua, ketika komunikasi nonverbal sudah terpenuhi, lanjutlah ke komunikasi verbal, yang dimana seorang salesman akan menggunakan kata-kata. Contohnya seperti ini. Dia akan membuat sebuah pernyataan yang membuat sang customer ini merasa yakin dan merasa bahwasannya yang dijual oleh salesman ini adalah kebutuhan dan yang sangat diharapkan oleh customernya. Jadi, jangan kita pernah menyangka bahwasannya komunikasi kita selama ini ataupun pembelajaran tentang komunikasi
itulah hal yang tidak perlu atau hal yang tidak harus. Tetapi komunikasi itu sangat penting. Kemanapun dan dimanapun, komunikasi itu akan selalu menjadi jembatan bahasa ketika kita bisa menggunakannya dengan baik. Saya Yafet Gerson Mayadeli mengucapkan terima kasih, God bless you all, dan jangan lupa untuk tetap berkomunikasi. Bye-bye.